Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Salma Putri Safira SAKMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas E. Kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengguna dan pengembang sistem. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Serlin Eka Prinia dengan NPM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Talita Nindya Sutiningtyas dengan NPM akhir 030. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Alia dengan nomor NPM akhir 129. Perkenalkan, saya Nindi Salsabila Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Ingenuita Arasi Inaya dengan NPM akhir 144. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini dengan NPM akhir 151. Perkenalkan, nama saya Siti Bukaanju Permata dengan NPM akhir 166. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NPM akhir 412. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait organisasi bisnis. Sistem informasi itu dikembangkan untuk digunakan dalam berbagai organisasi bisnis. Manajer dalam organisasi ini itu ditemukan pada semua tingkat dan area bisnis utama, seperti keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan juga pemasaran. Nah, dalam organisasi bisnis ini terdapat dukungan sistem informasi bagi organisasi. Nah, sistem informasi atau SI ini itu dirancang untuk mendukung keseluruhan organisasi, mulai dari tingkat eksekutif hingga area bisnis spesifik. Nah, dalam dukungan sistem informasi bagi organisasi, ini terdapat beberapa hal yang mendukungnya, yaitu ada sistem informasi manajemen yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum manajer. Kemudian ada sistem informasi eksekutif atau SIE yang dirancang khusus untuk manajer tingkat strategis. Kemudian ada SI juga mencakup kebutuhan informasi unik di tingkat yang lebih rendah pada berbagai area bisnis. Kemudian selain itu untuk organisasi fisik yang mengelola sumber daya nyata seperti manusia, mesin, uang, itu inovasi TI memungkinkan adanya organisasi maya atau virtual organization, di mana aktivitas perusahaan itu dilakukan tanpa batasan lokasi fisik. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan terkait organisasi layanan informasi. Nah, istilah layanan informasi ini digunakan untuk menggambarkan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Nah, unit ini itu juga seringkali dikenal dengan nama lain seperti divisi SIM atau Departemen Teknologi Informasi atau TI. Nah, dalam organisasi layanan informasi ini terdapat beberapa hal yang mendukung. Yang pertama, ada sumber daya informasi. Nah, sumber daya ini itu meliputi peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan juga informasi. Nah, sebagian besar sumber daya ini berada di bawah tanggung jawab Chief Information Officer atau CEO. Nah, sementara sumber daya yang ada di area pengguna itu menjadi tanggung jawab manajer area tersebut. Nah, kemudian ada spesialis informasi, yaitu merupakan karyawan yang tanggung jawab utamanya itu adalah memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Nah, peran-peran di dalam spesialis informasi ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, ada analisis sistem. Yaitu bekerja sama dengan pengguna untuk mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem lama. Di sini itu mereka ahli dalam mendefinisikan masalah dan membuat dokumentasi tertulis tentang bagaimana komputer dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada administrator basis data, yaitu spesialis yang bertanggung jawab atas basis data perusahaan, mencakup area perencanaan, implementasi, operasi, dan juga keamanan. Nah, selanjutnya ada webmaster. Nah, webmaster ini itu bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Mereka bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan komunikasi dengan pelanggan atau mitra bisnis tetap terbuka. Nah, salah satu tugas pentingnya yaitu melacak statistik pengunjung untuk mengukur keefektifan situs web tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama itu ada tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Di sebelahnya itu ada gambar, itu merupakan struktur organisasi bagi unit layanan informasi perusahaan yang tersentralisasi. Gambar itu menunjukkan struktur organisasi layanan informasi yang tersentralisasi, di mana unit IT dipimpin oleh seorang CEO. Di bawah CEO terdapat beberapa manajer, seperti manajer pengembangan sistem, manajer pemeliharaan sistem, manajer operasi komputer, manajer administrasi basis data, serta manajer jaringan, dan yang masing-masing itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan bagian IT tertentu. Namun selama tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa perusahaan itu mulai mendesentralisasi kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Banyak area menunjuk seorang direktur informasi divisi untuk mengelola sumber daya informasi di area-area tersebut. Selanjutnya ada struktur organisasi inovatif. Perusahaan-perusahaan besar itu berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Sebagai respon atas kebutuhan ini, para peneliti SIM itu mengidentifikasi 3 struktur inovatif yang disebut. Satu itu ada model sekutu. Itu merupakan layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Lalu yang kedua ada model platform. Itu adalah bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Lalu yang ketiga ada model terskala, itu menyadari bahwa sumber daya itu harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut itu tidak lagi terjadi, sehingga akan tetap mempertahankan biaya tetap. Nah, gambar di sebelahnya itu merupakan suatu model jaringan dari struktur organisasi layanan informasi yang menerapkan fitur-fitur model sekutu platform dan terskala. Struktur paling atas itu dipimpin oleh manajemen puncak yang bekerja sama dengan CIO dalam perencanaan strategis sumber daya informasi. Struktur ini tuh meliputi jaringan penentuan visi, lalu jaringan inovasi yang dipergunakan oleh CIO untuk berinteraksi dengan area bisnis sehingga aplikasi-aplikasi inovatif itu dapat dikembangkan. Serta ada juga jaringan pencarian sumber yang dipergunakan untuk berinteraksi dengan para vendor untuk tujuan mendapat sumber daya informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai end user computing atau komputasi pengguna akhir atau yang biasa disingkat dengan EUC. Nah, EUC sendiri merupakan pendekatan yang muncul pada akhir tahun 1970-an yang memiliki definisi yaitu pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi yang dilakukan sendiri oleh pengguna akhir tanpa melalui spesialis IT. Nah, pengguna akhir di sini adalah pengguna yang menggunakan produk akhir dari sistem berbasis komputer. Lalu terdapat 4 faktor yang mendorong adanya EUC. Yang pertama yaitu dampak pendidikan komputer. Sejak tahun 1980-an, pendidikan komputer ini berkembang sehingga banyak manajer ini memiliki kemampuan menggunakan teknologi dan tetap memanfaatkannya dalam pekerjaan mereka. Lalu yang kedua yaitu antrian layanan informasi. Dengan permintaan pembuatan sistem kepada spesialis IT yang sangat banyak, itu menyebabkan pengguna harus menunggu lebih lama, bahkan hingga beberapa tahun. Lalu yang ketiga yaitu murahnya peranti keras. Dengan harga komputer yang semakin murah, itu membuat pengguna bisa membeli dan menggunakan komputer untuk pekerjaannya. Lalu yang keempat yaitu peranti lunak siap pakai. Nah, dengan ketersediaan software yang mudah digunakan, itu memungkinkan pengguna membuat dan menjalankan sistem sederhana tanpa harus menjadi ahli komputer. Lalu terdapat fitur yang menunjukkan rantai komunikasi tradisional. Nah, pada rantai tersebut, ini pengguna tidak langsung menggunakan komputer, tetapi harus melalui sistem analisis, programan, lalu dapat menggunakan komputer. Sedangkan fitur yang menunjukkan rantai komunikasi EUC, pengguna ini dapat langsung berinteraksi dengan komputer, sehingga spesialis informasi hanya sebagai Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengguna sebagai sumber daya informasi. Yang pertama yaitu keuntungan komputasi pengguna akhir,
di mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama penyelarasan kemampuan dan tantangan, yang merupakan beban pengembangan sistem dialihkan ke pengguna sehingga spesialis informasi bisa fokus pada sistem organisasi kompleks dan skala besar. Kemudian terdapat manfaat tambahan, yaitu spesialis informasi mempunyai lebih banyak waktu untuk memelihara sistem existing yang krusial bagi keberlangsungan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu mempersempit jarak komunikasi, di mana masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan komunikasi antara pengguna yang paham mengenai masalah bisnis dan spesialis informasi atau pakar teknologi sejak awal komputasi. Kemudian terdapat solusi melalui end user computing, melalui pendidikan komputer, teknologi murah, dan software siap pakai memungkinkan pengguna untuk membuat sistem mandiri. Kemudian yang kedua yaitu risiko komputasi pengguna akhir, di mana terdapat beberapa bagian. Yang pertama, sasaran buruk yang bermaksud aplikasi komputer untuk tugas yang lebih baik dilakukan secara manual. Kemudian desain atau dokumentasi lemah, yaitu kurangnya profesionalisme dan pemeliharaan. Ketiga, sumber daya tidak efisien, yaitu dikarenakan duplikasi hardware atau software dan juga pembelian yang tidak tepat. Kemudian, integritas data hilang disebabkan oleh input salah yang menyebabkan keputusan manajer bisa keliru. Kemudian yang kelima, yaitu keamanan lemah yang menyebabkan rentan penjahat komputer, terutama di jaringan. Dan yang terakhir yaitu hilang kendali yang disebabkan ketidakselarasan dengan rencana strategis perusahaan. Kemudian terdapat rekomendasi untuk mengatasi semua risiko tersebut, yaitu dengan melakukan rencana strategis informasi dan menerapkan pengendalian seperti di IT pusat. Di sini saya akan membahas kriteria pendidikan, pengetahuan, dan juga keahlian di dalam bidang layanan informasi. Jadi penting untuk kita pahami bahwa pengembangan sistem informasi itu bukanlah tugas teknis semata, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kombinasi antara pendidikan, kemudian pengetahuan, dan juga keahlian yang spesifik. Nah, pengetahuan ini tidak hanya dimiliki oleh spesialis informasi yang menerapkannya secara kontinu, akan tetapi juga oleh kita sebagai pengguna, terutama saat kita itu terlibat dalam komputasi pengguna akhir. Nah, di sini saya akan dibahas pengetahuan pengembangan sistem. Pertanyaannya nih, apa saja yang harus kita pelajari agar dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem ini? Nah, pengetahuan di sini itu didefinisikan sebagai sesuatu yang bisa kita pelajari, baik itu melalui jalur formal maupun pengamatan mandiri. Nah, di sini ada 6 pilar utama yang menjadi pondasi kita, yaitu yang pertama, kita itu harus memiliki pengetahuan komputer, yaitu kemampuan menggunakan sumber daya komputer untuk pemrosesan informasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu pondasi pengetahuan informasi. Nah, di sini memahami cara memperoleh dan juga menggunakan informasi dalam setiap langkah dalam pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu dasar-dasar bisnis. Nah, ini mencakup topik-topik inti dari sistem tersebut seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, sistem informasi manajemen, dan juga operasi. Kemudian yang keempat yaitu teori sistem. Nah, ini menjelaskan fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem yang normatif. Kemudian yang kelima yaitu proses pengembangan sistem, yang mana ini terdiri dari langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan sistem seperti sistem life cycle SLC dan juga sistem development life cycle SDLC. Kemudian yang terakhir, yaitu pembuatan model sistem, yang mana ini menggunakan alat-alat seperti diagram arus, data, DFD, dan juga Energy Relationship Diagram atau IRD, dan juga Class Diagram untuk mendokumentasikan sistem. Namun, tingkat kebutuhan pengetahuan ini berbeda-beda tergantung peran kita di dalam organisasi tersebut. Nah, jika kita lihat dalam tabel tersebut, nah terlihat perbedaan fokus yang sangat jelas. Contohnya nih, bagi manajemen umum, pengetahuan informasi dan bisnis adalah yang paling utama.
Sementara untuk spesialis informasi itu dituntut untuk menguasai hampir seluruh aspek secara mendalam atau utama. Baik, selanjutnya di sini saya akan bahas keahlian pengembangan sistem. Nah, setelah kita itu memiliki pengetahuan, kita itu membutuhkan alat untuk menerapkannya, yaitu keahlian atau skill. Nah, berbeda dengan pengetahuan yang bisa dibaca, keahlian ini sering muncul dari bakat alamiah yang kemudian diasah melalui pembelajaran. Jadi di sini ada 4 keahlian kunci, yang mana yang pertama yaitu keahlian komunikasi, yang mana ini merupakan kemampuan dalam menyampaikan informasi secara lisan, tertulis ataupun dalam bentuk gambar. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan analitis. Ini melibatkan studi dan juga pemahaman akhir atas suatu situasi untuk merumuskan respon atau solusi yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas, yang mana ini penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau hanya separuhnya yang baru. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan. Ini merupakan kemampuan untuk mengarahkan orang lain dalam melaksanakan tugasnya. Nah, seperti di atas, di tabel keahlian ini juga bisa kita lihat bahwa kepemimpinan adalah nyawa bagi manajemen umum. Sedangkan bagi spesialis informasi, kemampuan analitis dan juga komunikasi ini menjadi senjata utama dalam mengelola proyek pengembangan. Kemudian di sini akan dibahas mengelola pengetahuan oleh sumber daya informasi perusahaan. Nah, sebagai kesimpulan, semua pengetahuan dan juga keahlian yang kita bahas tadi merupakan bagian dari sumber daya informasi perusahaan. Nah, Piranti lunak itu menyimpan prosedur, kemudian basis data menyimpan informasi operasi, dan kita sebagai manusia itu menyimpan pengetahuan teknis serta bisnis. Oleh karena itu, perusahaan masa kini atau saat ini itu tidak hanya mengembangkan sistem informasi biasa, akan tetapi juga manajemen pengetahuan. Nah, tujuannya agar pengetahuan yang berharga ini dapat diciptakan, dikelola, dan juga didistribusikan kepada orang yang tepat demi kemajuan organisasi perusahaan. Baik, materi yang selanjutnya adalah otomatisasi kantor atau office automation. Jadi, OA itu adalah penggunaan teknologi untuk membantu pekerjaan kantor, khususnya dalam mengelola dan mengkomunikasikan informasi. Nah, konsep OA ini itu sudah mulai dikenal sejak tahun 1960-an ketika IBM itu memperkenalkan istilah word processing atau pengolahan kata. Nah, pada saat itu disadari bahwa sebagian besar pekerjaan kantor itu berfokus pada pengolahan dokumen dan informasi tertulis. Kemudian seiring perkembangan teknologi muncullah email, kemudian penanggalan elektronik, konferensi video, desktop publishing, fax, dan sistem komunikasi digital lainnya. Nah, tujuan utama dari OA ini adalah untuk mempermudah komunikasi, mempercepat pengolahan informasi, meningkatkan efisiensi kerja, mendukung pengambilan keputusan, serta menghubungkan orang di dalam dan di luar perusahaan. Kemudian pada sebelah kanan itu terdapat diagram model OA, yang mana di bagian paling atas itu ada komunikasi interpersonal serta data dan informasi. Artinya, inti dari otomatisasi kantor itu adalah komunikasi dan pengelolaan informasi. Dalam sebuah perusahaan, informasi itu terus mengalir melalui komunikasi antar individu. Komunikasi ini bisa terjadi antara pegawai dengan pegawai, kemudian manajer dengan staf, atau perusahaan dengan pihak luar seperti klien, pemasok, serta mitra bisnis. Selain itu, terdapat juga faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini berarti dunia luar perusahaan. Sehingga perusahaan itu tidak bekerja sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Maka informasi itu tidak hanya berasal dari dalam perusahaan saja, tetapi juga dari luar. Kemudian terdapat sistem otomatisasi kantor, dan di sini ada 2 jenis aplikasi. Yang pertama itu ada aplikasi OA berbasis non-komputer, di mana hal ini adalah sistem komunikasi yang tidak menggunakan komputer secara langsung, seperti percakapan tatap muka, rapat langsung, atau komunikasi lisan melalui telepon. Kemudian yang kedua itu ada aplikasi OA berbasis komputer, yang mana dia itu meliputi email, kalender elektronik, video conference, sistem manajemen dokumen, serta berbagai aplikasi digital lainnya.
Nah, kedua jenis aplikasi tersebut itu digunakan oleh pemecah masalah, yang mana pemecah masalah itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dalam organisasi. Bisa berupa manajer, supervisor, staf profesional, serta mitra eksternal. Kemudian pemecah masalah itu tidak hanya berasal dari dalam perusahaan, tetapi juga dari luar perusahaan. Contohnya bisa manajer internal berdiskusi dengan stafnya menggunakan email, kemudian perusahaan melakukan video conference dengan klien di luar kota, serta bagian pembelian berkomunikasi dengan supplier melalui sistem digital. Artinya OA itu menjadi penghubung komunikasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Lalu di bawah di situ ada database atau basis data. Basis data ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi. Jadi semua data yang masuk baik dari dalam perusahaan maupun dari lingkungan luar akan disimpan di dalam database. Kemudian aplikasi OA itu berbasis komputer akan mengakses data tersebut untuk membuat laporan, mengirim informasi serta mendukung pengambilan keputusan. Jadi database adalah sebuah ibaratnya itu jantung dari sistem OA berbasis komputer. Lalu yang bagian bawah itu terdapat ada sumber daya input fisik, proses mengubah, kemudian sumber daya output fisik. Yang mana itu menunjukkan bahwa otomatisasi kantor itu tetap merupakan bagian dari sistem organisasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah kantor maya atau virtual office. Kantor maya atau virtual office itu adalah konsep kerja di mana pekerjaan kantor itu tidak hanya harus dilakukan di kantor fisik, tetapi bisa dilakukan di mana saja selama terhubung dengan perusahaan melalui teknologi komunikasi elektronik. Nah, konsep kantor maya itu dimulai dari telekommuting. Telekommuting ini adalah sistem kerja di mana karyawan bekerja dari rumah atau lokasi lain dan terhubung ke kantor secara elektronik. Istilah telekommuting ini mulai populer pada tahun 1970-an ketika komputer mikro itu semakin murah, kemudian teknologi komunikasi data itu juga berkembang. Sehingga banyak ilmuwan komputer dan programmer menjadi telekommuter pertama karena pekerjaan mereka berbasis digital. Keuntungan dari telekommuting ini, dia bisa memberikan fleksibilitas waktu terhadap karyawan. Jadi kemudian sehingga karyawan ini bisa mengatur jam kerja, menyesuaikan pekerjaan dengan urusan pribadi, menghindari kemacetan. Kemudian yang kedua ada perhatian lebih terhadap komunikasi. Jadi dalam kantor, misal dalam kantor itu banyak komunikasi terjadi secara informal, kemudian lewat obrolan santai atau lewat observasi langsung. Sedangkan dalam telekommuting itu komunikasi itu harus lebih terstruktur. Kemudian biasanya perusahaan itu juga lebih serius memastikan komunikasi berjalan dengan baik dan informasi jadi lebih terdokumentasi. Tetapi walaupun telekommuting ini memiliki keuntungan tersebut, telekommuting juga memiliki kerugian. Yang pertama itu rasa terisolasi. Karena para karyawan itu bekerja sendiri sehingga karyawan itu bisa merasa terpisah atau merasa kurang dianggap sebagai bagian penting dari organisasi dan juga kurang interaksi sosial yang bisa memengaruhi motivasi dan keterlibatan kerja. Kemudian yang kedua ada kekhawatiran karir dan keamanan kerja. Karena bekerjanya itu terpisah dari kantor, maka karyawan takut tidak terlihat kontribusinya. Kemudian takut tergantikan juga oleh orang lain dan takut mengalami pemecatan elektronik. Lalu yang ketiga ada ketegangan keluarga karena kan bekerja di rumah sehingga batas antara kerja dan kehidupan pribadi itu jadi kabur. Kemudian pasangan bisa menganggap pekerjaan sebagai alasan menghindari tanggung jawab rumah serta jam kerja yang bisa jadi tidak jelas. Sehingga hal tersebut bisa meningkatkan konflik keluarga. Nah, setelah telekommuting muncullah hoteling. Jadi, hoteling ini karyawan berbagi fasilitas kantor terpusat
dan melakukan reservasi ruangan layaknya sebuah hotel saat dibutuhkan saja. Tapi hoteling ini menuntut adanya staf pendukung yang memadai dan teknologi yang sesuai. Nah, kantor maya ini ada keuntungannya, antara lain efisiensi biaya, yaitu mengurangi biaya kebutuhan kapasitas kantor atau biaya sewa, dan menekan biaya pengadaan peralatan. Lalu juga ada keberlanjutan operasi. Ini meminimalkan penghentian pekerjaan akibat cuaca atau kendala fisik lainnya. Lalu juga memberikan keuntungan berupa kontribusi sosial, yaitu membuka peluang kerja dari rumah bagi penyandang cacat, lansia, atau orang tua yang memiliki anak kecil yang tidak bisa ditinggal. Tapi kantor maya ini juga memiliki kerugian, antara lain budaya dan moral, yaitu hilangnya ruang kantor pribadi dan rasa kebersamaan, serta potensi moral rendah karena kurangnya interaksi tatap muka. Dan juga menimbulkan tantangan manajemen yang memunculkan resiko keamanan data dan sangat menuntut disiplin serta dedikasi karyawan untuk bekerja tanpa supervisi. Yang berikutnya ada organisasi maya atau virtual organization. Jadi operasi keseluruhan perusahaan ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terikat lagi pada lokasi-lokasi fisik. Hal ini sangat relevan untuk ekonomi 3I, yaitu industri berbasis informasi, ide, dan kecerdasan atau intelligence, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan konsultasi. Tapi juga memberikan dampak sosial, yaitu dapat mengubah tata letak kota menjadi lebih lenggang dan menuntut institusi pendidikan untuk terus meningkatkan kompetensi SDM-nya. Lalu juga ada perspektif pengguna dan spesialis informasi. Jadi unsur manusia itu menjadi elemen paling penting dalam pengembangan sistem. Dan pengguna dan spesialis informasi ini merupakan pemain utama yang membentuk tim kolaboratif. Ini menimbulkan pergeseran peran antara peran pengguna ini menjadi semakin vital, bahkan pada titik ekstrim mampu melakukan seluruh pekerjaan pengembangan sistemnya sendiri. Dan jaringan elektronik ini memungkinkan transisi ke organisasi maya, di mana sistem bisa dikembangkan dan digunakan dari hampir semua tempat. Berikutnya studi kasus akan dibahas oleh rekan saya. Pada studi kasus ini dibahas mengenai peretasan website resmi Polres Cirebon Kota yang terjadi pada bulan Juni tahun 2024. Peretasan tersebut dilakukan oleh kelompok hacker yang menamakan diri sebagai Vault Cyber. Dalam serangan tersebut, hacker melakukan metode yang dikenal sebagai website defacement, yaitu dengan mengubah tampilan halaman utama website. Pada halaman tersebut ditampilkan pesan yang berisi tuntutan agar aparat penegak hukum menuntaskan kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon secara adil dan transparan. Selain itu, hacker juga menuliskan bahwa mereka terus memantau perkembangan kasus tersebut. Peristiwa ini menyebabkan website resmi kepolisian tidak dapat berfungsi secara normal dan proses penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi terganggu. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem keamanan website milik instansi pemerintah masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Website resmi suatu instansi merupakan bagian penting dari sistem informasi organisasi. Website digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat seperti berita resmi, pengumuman, serta layanan publik. Dalam pengelolaan website, webmaster memiliki peran yang sangat penting. Webmaster bertanggung jawab untuk mengelola website, memastikan website dapat diakses dengan baik oleh pengguna, memperbarui konten, serta menjaga keamanan sistem dari ancaman serangan cyber. Pada kasus peretasan website Polres Cirebon Kota, kemungkinan serangan terjadi karena adanya celah keamanan pada sistem website, seperti sistem manajemen konten yang tidak diperbarui, konfigurasi server yang kurang aman, atau lemahnya sistem autentifikasi administrator. Oleh karena itu, keamanan website merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sistem informasi organisasi. Peran webmaster menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta keberlangsungan website agar organisasi dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem informasi yang dimiliki. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.